Yang jelas saya karena ekuasi perdata yang kita terapkan dalam tahun ini yang sifatnya anti-pasif. Kita dengarkan kalau memang bisa dihadirkan di sini dari kejaksaan. Kalau sekiranya mau dihadirkan di sini ya kalau mau sekali saya sudah. Itu. Ada tanggapan? Ya, terima kasih Yang Mulia. Kami menyampaikan pendapat dari kami Yang Mulia. Yang pertama, ketika kita melihat ketentuan hukum dan praktik ya sebetulnya tidak ada kewajiban sebetulnya kepada tersangka dalam ini ketika misalnya sudah dilakukan kepada penasihat hukum. Nah, di pasal 79 itu sebetulnya makanya ada pengaturan bahwa ada selain tersangka keluarga dan kuasanya sebetulnya kan ada 3 tahapan, ada 3 pihak yang memungkinkan untuk hadir di persidangan. Jadi kesimpulan kami Yang Mulia bahwa untuk kehadiran tersangka pasal 82 ya, ya. Jadi tidak ada dari kami, pandangan kami tidak ada urgensinya ketika misalnya ini sudah diwakilkan kepada kuasanya yang ada. Karena ini kan nanti banyak bukti-bukti dan kaitannya dan seterusnya. Itu dari kami Yang Mulia. Terima kasih. Terima kasih, Roman. Permasalahan urgensi itu ada di pihak kami, bukan di pihaknya jaksa penuntut umum. Cuma persoalannya sekarang, tersangka ini di dalam kekuasaannya pihak termohon. Oleh karena itulah kami memohon dalam persidangan ini supaya dijembatani bisa dihadirkan di sini. Menilai urgensi itu ada di kami, bukan di pihak sana. Kami yang punya kepentingan untuk menghadirkan itu, dan tidak ada larangan untuk dihadirkan. Kita ingat dalam setiap sidang-sidang peradilan, kalau seandainya dari pihak tersangka tidak ditahan, mereka juga selalu hadir. Bahkan kadang-kadang kalau misalnya mereka menerangkan ini ditanyakan kehadiran mereka. Jadi ini sesuatu hal yang sangat menurut saya tidak perlu kita perdebatkan. Kita hadirkan saja, kan mudah sekedar menghadirkannya. Ini yang kita permasalahkan. Yang sidang ini terbuka untuk umum dan ini dicatat. Karena ini bagi kami urgensi dan kami sangat mengharapkan kehadiran itu. Jadi setiap hari persidangan kami akan menanyakan. Yang terhormat Ketua Hakim Peradilan. Terima kasih. Ya, kalau saya dari kita ya seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi kalau misalnya itu mau dihadirkan ke sini, kita dengarkan keterangan. Yakin juga barangkali mungkin ini supaya menentukan dulu gitu. Ya karena menghadirkan tersangka itu mungkin ada kendala-kendala atau bagaimana. Kita pengadilan sekarang sampai sekarang belum mencabut lagi menyangkut masalah persidangan secara online, ya. Itu masih kita telah. Barangkali mungkin dengan cara demikian, mungkin kita berikan waktu berapa lama untuk mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh dari tersangkanya. Ya silakan. Bisa tidak kita seperti itu? Kami sekali lagi tetap pada pandangan yang kami sampaikan tadi Yang Mulia. Nanti misalnya hal-hal yang terkait dengan ini kan tadi penasihat hukum ya, kuasanya tadi menyampaikan soal urgensi, betul. Urgensi betul di sana, tapi kami juga punya kepentingan terkait dengan hal yang sudah disampaikan dalam permohonan. Itu kan sebetulnya hal-hal yang nanti konteksnya pokoknya nanti di situ. Nah sekarang kami akan kembalikan pertanyaannya juga kepada pasal hukumnya. Kira-kira konteksnya apa dalam menghadirkan sebagai saksi atau seperti apa? Nah, saksi jelas. Saya kemarin juga saya itu yang mungkin perlu diperjelaskan. Dihadirkan sebagai saksi itu nggak ada urgensinya. Dia bukan kapasitas sebagai saksi. Silakan jawab. Iya, terima kasih. Tadi dari awal sudah kami jelaskan dan bahkan kemarin kami sudah menyampaikan secara lengkap dasar-dasar hukumnya, terhormat Ketua Hakim Peradilan. Sehingga menurut kami memang tidak ada larangan untuk dihadirkan, dan karena kami menilai bahwa penting untuk dihadirkan, makanya kami minta tolong untuk dihadirkan. Nah, karena pada waktu peristiwa ketika si tersangka dari saksi berubah menjadi tersangka, lalu tadi dijelaskan kemarin dalam jawaban yang termohon bahwa itu tidak ada paksaan. Ini kan yang tahu langsung dan detail keadaan pada waktu itu adalah si pemohon prinsipal. Oleh karena itulah kita sebaiknya menghadirkan itu ke persidangan. Toh tidak ada susahnya. Artinya dari segi keamanan, dari segi yang lain. Jadi ada apa
Kenapa harus dipersulit untuk kehadiran ini? Kenapa kita tidak hadirkan saja? Ini kan haknya dari mereka, haknya dari tersangka, supaya betul-betul dilindungi hak-hak ini dalam persidangan ini. Ini yang jadi pertanyaan kita. Kenapa ini dipersulit untuk kehadiran ini? Terima kasih. Yang lain? Masih ada tanggapan? Saya kira kami cukup ya. Baik, ini aja. Kalau gitu ya, nanti kesimpulan nanti secara Zoom diadakan, ya, secara Zoom. Ya, kita dengarkan apa yang ingin disampaikan oleh dari tersangka. Ya, pada saat pembuktian besok, saksi diberikan. Kita dengarkan dulu keterangannya secara Zoom apa yang ingin disampaikan oleh dari tersangkanya. Ya, mohon izin ya sebelumnya ya. Kembali kami sampaikan ini terkait dengan urgensi sekalian. Kondisi yang disampaikan, hal-hal yang dialami oleh tersangka itu kan tadi pemerintah sudah sampaikan ya. Bisa saya tangkap apa maksudnya? Iya. Sekarang biarlah nanti hakim peradilan yang menilainya, ya, dikuatkan dengan pembuktian dari pemohonnya sendiri tentang hal yang dipermasalahkannya. Demikian juga bukti sangkalan dari termohon tentang yang dipermasalahkannya. Jadi urgensi itu biarlah urgensi, pada tidaknya urgensinya diajukan ke persidangan ini menjadi penilaian dari hakim pra-peradilan untuk menilai itu apa sah atau tidaknya. Itu ada intinya. Ya. Terima kasih. Kita supaya untuk menjembatani ini supaya jangan berpolitik untuk hal-hal yang perlu kita dengar sebelum pemeriksaan saksi ahli kita dengarkan secara online, secara Zoom ya. Gitu ya. Mungkin satu yang ya. Kalau bisa ada penetapannya, kami laksanakan penetapannya. Ini penetapan dari pengadilan, perintah dari pengadilan sekarang tanpa penetapan secara tertulis pun, karena ini sidang resmi, ini merupakan baik. ya. Baik. Silakan dari bukti dari pemohon.